Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri Panitia Lomba Dai Wali Songo, yang saya hormati jajaran pengurusan UIN Wali Songo Semarang, dan putra harapan bangsa dan putri harapan Ibu Pertiwi serta kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Sholawat serta salam tetap banturkan kepada putra Abdullah junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang proklamator yang tak pernah menjadi koruptor, dan seorang proklamasi yang tak pernah buruk hati. Beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui oleh umat beliau pada hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan dengan sebuah judul, menghargai perbedaan agama dalam konstitusi Indonesia. Menghargai adalah menghormati segala sesuatu hasil atau milik orang lain. Menghargai orang lain sangatlah penting dalam kehidupan ini. Dengan menghargai orang lain, maka orang lain juga akan menghargai kita. Sikap apa yang kita peroleh dari orang lain adalah cerminan dari sikap kita sehari-hari kepada orang lain. Jika kita bersikap baik dan menghormati orang lain, maka orang lain juga akan berbuat demikian. Menghargai sangatlah penting diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terlebih kita ini adalah bangsa Indonesia, bangsa yang terdiri dari beragam-ragam ras, suku, bahasa dan agama. Seperti semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Persatuan ini hanya bisa terjadi jika kita saling menghormati satu sama lain. Perbedaan di negara Indonesia kita yang tercinta ini tak dapat dihilangkan ataupun dihapuskan. Karena apa? Karena masing-masing orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda, sehingga satu-satunya jalan adalah dengan saling menghormati. Bahkan ada beberapa orang yang berpendapat berbeda itu adalah suatu kewajiban. Karena dengan adanya suatu perbedaan, kita dapat belajar untuk saling mengenal. Dengan adanya perbedaan, kita bisa dikenang dengan ciri khas masing-masing. Dengan adanya perbedaan, kita memiliki hidup yang jauh lebih sempurna dan lebih seru. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bangsa Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang menerapkan ajaran tenggang rasa. Rasa toleransi ini sangat dibutuhkan saat kita sedang menghadapi perbedaan. Nah, toleransi ini sendiri sudah diatur dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ayat tersebut mengandung maksud bahwa memeluk agama Islam tidak menghendaki adanya paksaan, melainkan melalui kesadaran dan keinginan pribadi yang bersangkutan. Bagi mereka yang berkenan, diberi silahkan. Bagi yang tidak, adalah hak mereka sendiri untuk menolak dengan sepenuh hati. Toleransi beragama ini sendiri sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad melakukan perjanjian dengan umat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diperkenankan untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing, tetapi dengan satu syarat,
haruslah saling menghargai, menjaga kerukunan dan kesatuan Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam banyak kasus kekerasan terhadap yang lain, selalu terkait dengan keegoisan untuk memaksakan pikiran, ideologi, agama, dan lain sebagainya. Hal ini sering muncul karena pelaku menganggap bahwa pikiran dirinya lah yang paling benar. Sementara pikiran, ideologi, agama, dan yang lain tidak masuk dalam kesadarannya sebagai subjek, sebagai kepentingan yang juga memiliki nilai kebenaran. Cara pandang seperti inilah telah menyalahkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang merdeka dan yang harus dihormati atau dihargai. Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-ikrahu yurithu nifakon la imana. Pemaksaan akan menghasilkan kemunafikan, bukan keimanan. Nabi Muhammad SAW, seseorang yang paling dicintai Allah pun tidak bisa memaksakan kehendaknya agar orang lain mengikuti agamanya. Dalam hal ini, kitab suci Al-Quran dengan tegas menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kamu Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun terhadap orang yang kamu cintai agar ia mengikuti keyakinanmu. Allah lah satu-satunya yang bisa memberikan petunjuk itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Surah Al-Qasas ayat 56. Nabi Muhammad SAW bahkan memperingatkan kepada kaum muslimin atau siapa saja yang melakukan penistaan, penindasan atau kekerasan terhadap orang-orang non-muslim yang dilindungi dengan ancaman yang keras. Rasulullah SAW bersabda, alaman dolama mu'aidan awin takosahu aw kallafahu qotaqoti aw akhadhahu minhu syai'an bi ghairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Barang siapa menyakiti non muslim yang dilindungi, mengurangi hak-haknya atau membebani mereka di luar kesanggupannya atau mengambil milik mereka tanpa kerelaannya, maka aku musuhnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari apa yang telah kita pelajari tadi, maka dibetulkan Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling tenggang rasa dan toleransi dalam menjalankan ibadah mereka masing-masing. Allah SWT sengaja menciptakan manusia berbilang bangsa dan suku hanya untuk menguji mampukah manusia untuk hidup rukun dan damai penuh kasih sayang di dalam mencari kebenaran di sini. Sikap toleransi yang kita lakukan akan menciptakan kehidupan yang damai dan penuh keharmonisan. Untuk itu, marilah mulai sekarang kita menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Kita tahu bahwa air dan minyak tidak pernah bisa bersatu. Tapi kita juga tahu, walaupun tidak pernah bisa bersatu, mereka tetap bisa berdampingan. Ada kehangatan dan perbedaan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan berupa perkataan ataupun perbuatan, pribadi meminta maaf besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.